Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Saudara, Kabupaten Ende merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Kabupaten ini dikenal dengan beragam potensi wisata dan juga kekayaan warisan budaya yang memesona. Dan untuk memaksimalkan potensi tersebut, pemerintah Kabupaten Ende terus melakukan berbagai langkah dan upaya melalui program yang inisiatif untuk memajukan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Ende. Lantas seperti apa kebijakan dan program inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ende, serta bagaimana dampak positif bagi perekonomian daerah yang ada di sana? Kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Winda Anggreni, hanya di Bincang Kita. Dan saudara, untuk membahasnya saya sudah kehadiran narasumber Bupati Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Jafar Haji Ahmad. Halo Pak Bupati, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Luar biasa, selamat datang di Bincang Kita ya Pak Bupati. Siap. Pak Bupati, berbicara mengenai Kabupaten Ende yang berada di Nusa Tenggara Timur, dikenal dengan potensi wisata alam, wisata budayanya juga. Boleh dijelaskan keberadaan Ende seperti apa? Jadi Ende itu salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kami ada 21 kabupaten, satu kota. Nah, Ende itu terletak di tengah-tengah Pulau Flores dengan luasnya itu 2000 lebih kilometer persegi. Kemudian kecamatan ada 21, desa ada 255 desa, 23 kelurahan dan 830 dusun. Daerahku seperti itu mempunyai potensi pariwisata yang sangat luar biasa. Satu contoh Mbak Winda, Danau Kelimutu itu 3 warna. Di dunia tidak ada kecuali di Ende. Salah satu kekayaan potensi alam kami yang sekarang kita sedang promosikan untuk bagaimana dunia tahu. Dunia tahu ada ciptaan Tuhan yang terunik yang tidak ada di dunia, yang ada di Ende. Kira-kira seperti itu. Wisata alam, kemudian juga yang menjadi daya tarik dari Ende adalah wisata sejarah, Pak Bupati. Apa yang kemudian menjadikan Ende ini menjadi tujuan destinasi sejarah bagi wisatawan? Ini pertanyaan yang menarik buat Bupati Ende. Karena kami di Ende itu namanya rahimnya Pancasila. Ketika Bung Karno dibuang di Ende tahun 34 sampai 38, beliau dalam kesendiriannya, kota sepi, kota jauh dari keramaian, suka merenungkan bagaimana negara merdeka itu, apa dasar negaranya. Di Ende lah beliau merenungkan sesuatu tentang 5 dasar negara kita yang sekarang kita namakan Pancasila. Di bawah pohon sukun, renung berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu. Terinspirasilah dengan kita punya budaya lokal sana yang gotong royong, yang toleransi, yang fondasi kebersamaan, musyawarah mufakat. Kalau kita bikin satu rumah itu satu musyawarah dulu. Panggil semua kita adik kakak, sana family, kau tanggung apa. Itu kehidupan kami di Ende seperti itu. Wah, jadi sangat bersejarah ya, apalagi bagi Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno yang ternyata dulu merenungkan Pancasila ternyata di Ende. Lalu apa saja situs sejarah yang ada di sana, Pak Bupati? Sejarah kami di sana tentu dulu ada gereja nama waktu zaman Portugis namanya katedral. Kemudian tentu ada situs Bung Karno, ya ada perenungannya, ada namanya Bung Karno pernah setiap tuh di suatu perpustakaan namanya Serambi Bung Karno. Itu Bung Karno kalau masa sepinya itu datang, masih zaman Belanda, datang di situ baca buku segala macam. Dan masih ada tempatnya Belanda, Bung Karno kita ke Ende melapor di situ dia. Itu masih untuk langkah dan masjid
Seperti Arabita masih ada tempat sholatnya Bung Karno. Jadi cagar budaya kami masih banyak kami lestarikan hingga saat ini. Wah, terus dilestarikan hingga saat ini. Lantas kemudian apa langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ende untuk terus menjaga wisata sejarah ini terus dilestarikan dan orang-orang akan terus berdatangan untuk berkunjung ke Ende melihat potensi wisata sejarah di sana seperti apa sejauh ini Pak Bupati? Nah, tentunya pertama kami harus koordinasi bekerjasama dengan BPIP. Karena konsep lahir Pancasila itu domainnya BPIP. Nah, kami terus komunikasi sehingga kita pertahankan nilai sejarah di Ende itu untuk kita kembangkan untuk generasi muda ke depan. Nah, tadi kami sebelum ke sini sudah ketemu dengan BPIP, dengan kepala BPIP dan teman-teman sana. Kami ajukan konsep untuk pariwisata sejarah bangsa Indonesia. Jadi nanti ada 1 Juni itu ada rakor jaket Bung Karno, jaringan kota apa sejarah Bung Karno. Selama beliau hidup itu dari dewasa sampai dengan beliau wafat itu ada 21 kota yang pernah disinggahi oleh Bung Karno sebagai bapak bangsa. Nah, untuk itu rakor atas itu rakor di Ende 21 bupati wali kota hadir di sana. Nah, kota yang paling banyak sejarah di Bung Karno ada ya sempat tinggal bertahun-tahun tuh ada 4 kota. Ende, Blitar, Bandung, Bengkulu. Pak Bupati, selain wisata sejarah yang tadi sudah dijelaskan di awal tadi juga sudah disinggung terkait dengan Danau Kelimutu, Danau betul. 3 warna. Mungkin boleh dijelaskan lagi terkait dengan danau ini dan bagaimana pengembangan Danau Kelimutu ini? Ya, yang tertarik tadi saya kata mistiknya itu adalah di situ di 3 warna itu bersemayamlah roh para arwah yang telah melalui kita semua sana tuh bersemayam di situ. Jadi selalu berkumpul di situ. Nah, sehingga setiap tanggal tadi saya sampaikan 14 Agustus itu mereka keluar. Nah, disitulah cucu-cucunya itu yang sekarang ada di sekitar Kelimutu itu memberi makan roh halus supaya mereka tenang arwahnya tuh. Jadi intinya itu mistiknya di situ. Nah, itu ayat bisa berubah juga, ya. Nah, kenapa tanggal 14? Karena pada saat memerdeka 17 Agustus itu Kelimutu ada aneh-aneh di sana bergerak dia. Nah, sehingga para penyangga yang 17 ada tadi bergerak. Kenapa begitu? Ambil kesimpulan bahwa kita harus kasih makan kepada roh arwah tadi. Mungkin mereka meminta dikasihlah sesembahan itu untuk babila apa mereka punya rokok, minuman, minum adat segala macam dikasih sesembahan sehingga dia tenang kembali. Wah, masih banyak yang kemudian ingin saya tanyakan. Saudara, kita akan lanjut lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bincang Kita.